itu wajar kok, kamu tidak sendirian. Banyak siswa juga merasakan hal yang sama waktu pertama kali datang ke sini. Tapi di sini kamu boleh santai. Ibu tidak akan menilai atau menyalahkan apapun yang kamu sampaikan, dan ini aman buat kamu. Baik, hari ini kamu datang karena merasa ada hal yang perlu dibicarakan ya. Cerita yuk apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Saya sekarang itu kan saya masuk kelas 12 ya. Tapi jujur saya masih bingung ya mau masuk jurusan apa. Semua orang udah pada yakin dan sudah belajar buat SNMPTN. Saya malah makin panik karena belum punya pilihan yang pasti. Baik, itu berarti jadi beban tersendiri ya. Ketika orang lain sudah terlihat mempunyai arah, kamu malah merasa belum menemukan. Apa yang biasanya kamu pikirkan saat kamu merasa kebingungan seperti ini? Saya mikir ya Bu, saya ini sebenarnya cocok di mana, karena saya merasa suka beberapa hal tapi gak bener-bener yang yakin mana yang paling pas. Dulu pernah suka biologi tapi sekarang malah suka menulis dan ngomong, jadi bingung sendiri. Berarti kamu punya keterikatan di beberapa bidang ya, dan kamu yakin arah mana yang bisa kamu pilih sebagai jalan karir ke depannya. Ya Ibu, dan makin bingung lagi karena orang tua saya maunya saya ambil ekonomi, katanya itu aman dan banyak peluang kerjanya. Berarti kamu merasa seperti ada dua sisi yang menarik ya. Di satu sisi kamu ingin mendengarkan diri sendiri, seperti di sisi lain kamu juga harus menghargai keinginan orang tua. Betul banget Ibu, saya takut mengecewakan mereka tapi juga takut memaksakan sesuatu yang saya saja sendiri nggak suka. Terima kasih ya, kamu sudah jujur dengan perasaanmu saat ini. Ibu dengar betapa besar keinginan kamu tetap menghargai keluarga, tapi juga menjaga kebahagiaan kamu sendiri. Itu bukan hal yang mudah. Kalau kita tarik mundur sedikit, hal-hal apa yang membuat kamu merasa bersemangat? Misalnya kegiatan yang bikin kamu merasa kayak ini tuh aku banget. Ini Bu, saya suka banget kalau disuruh bantu teman belajar. Terus terutama pelajaran yang saya kuasai, saya juga senang ikut organisasi kayak jadi MC atau diskusi di forum kecil. Kayak merasa lebih hidup aja gitu. Itu menarik ya. Kamu punya sisi edukatif dan juga komunikatif. Ada rasa puas saat bisa menjelaskan sesuatu ke orang lain ya? Ibu, saya merasa berarti kalau bisa membantu orang, kayak lebih dari sekedar dapat nilai. Jadi itu nilai yang penting sekali. Kamu juga tadi menyebutkan suka menulis. Cerita sedikit dong, kamu suka nulis apa? Nah, biasanya puisi, kadang cerpen. Kalau lagi galau atau mikir panjang, saya lebih suka nulis, rasanya plong aja gitu, kayak rasa saya itu tersalurkan oleh menulis. Oke, berarti kamu mempunyai cara yang positif untuk menyalurkan perasaan itu. Itu menunjukkan kamu punya kedalaman dalam memahami emosi dan juga empati kepada orang lain. Dalam dirimu ada potensi kuat untuk bidang komunikasi dan juga pendidikan. Gimana rasanya saat mendengar itu? Saya merasa dilihat Ibu, kayak selama ini saya ragu-ragu tapi ternyata ada benarnya juga saya suka di bidang tersebut. Kalau misalkan kamu bayangkan dunia ideal, tidak ada tekanan dari orang tua, tidak ada rasa takut salah, hanya ada kamu dan pilihan yang paling kamu inginkan. Kamu ingin jadi apa? Mungkin saya akan ambil jurusan komunikasi atau psikologi. Saya suka ngobrol, bantu orang, dan pengen kerja yang bermanfaat, bukan cuma cari uang aja. Oke, itu cita-cita yang sangat bermakna ya. Dan kamu pun sudah cukup reflektif untuk tahu bahwa makna dan manfaat adalah bagian yang penting dari pilihan hidupmu. Tapi memang suara keluarga seringkali kuat dan memengaruhi pertimbangannya. Ya Ibu, kadang saya mikir kalau saya paksakan diri di jurusan yang mereka mau, saya bisa betah nggak ya? Pertanyaan itu penting sih, karena kamu bukan hanya akan kuliah selama 4 tahun, tapi bisa jadi akan bekerja dan di bidang itu seumur hidup kamu. Dan ibu rasa kamu sudah mulai bisa membedakan antara pilihan yang aman dan juga pilihan yang berarti. Ya Ibu, saya jadi mikir lebih dalam. Sekarang mungkin saya perlu ngobrol pelan-pelan sama orang tua, tapi dengan data dan alasan yang kuat. Berarti itu langkah awal yang bijaksana. Ibu bisa bantu kamu menyusun rencana untuk diskusi itu. Kamu bisa menunjukkan minatmu
dan potensi, dan ibu yakin orang tuamu juga pasti turut bahagia. Hari ini kamu sudah menunjukkan keberanian yang luar biasa, jujur dengan diri sendiri, terbuka dalam proses, dan bahkan mulai melihat langkah yang mungkin kamu ambil itu. Bentuk tanggung jawab yang nyata atas masa depanmu. Makasih banyak Ibu, saya merasa lebih tenang. Kalau saya merasa lebih tenang sekarang nggak seberat tadi waktu pertama. Kamu sudah melangkah jauh dan ibu yakin kamu bisa menemukan jalan yang paling sesuai dengan diri kamu. Boleh ya minggu depan kita lanjut sesi ini untuk membahas langkah berikutnya. Saya jadi semangat. Baik, sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin kamu sampaikan? Kayaknya cukup Ibu, tapi saya mau bilang terima kasih karena Ibu sudah benar-benar dengan saya. Baik, sampai jumpa ya.